Hari ini karena tersinggung kelompok K-pop di Indonesia, selalu dibilang Gen Z itu tidak bisa mikir. Mereka kemudian mulai nyebrang. Rahman itu melihat nilai-nilai yang idealis. Sedangkan umumnya masyarakat kita sekarang lebih pada nilai-nilai yang pragmatis. Yang penting menang. Jadi demokrasi itu dilihat sebagai tempat kita untuk berkelahi. Yang penting menang, yang penting pegang kekuasaan, habis itu kita yang atur. Kenapa nilai-nilai yang diteguhkan oleh Rahmat Toleng ini tidak disalurkan, tidak disampaikan, tidak diteruskan kepada generasi saat ini? Memimpin peradaban adalah negara di mana elit-elitnya itu masih patuh pada etika, bukan kepastian hukum semata. Apa sih pemikiran Rahmat Toleng yang paling fundamental menurut Bung Hariman, Bung Alamsyah maupun Bung Suripto? Mungkin mau dari siapa dulu, Bung Alamsyah? Mangga. Iya, nah ini jadi saya harus, ya. Kalau saya itu ya, kalau Toleng bos itu selalu bilang, Hariman, jangan bikin partai. Nanti kita jadi tai, partai sendiri maksudnya. Jadi itu dia selalu bilang, kita jadi tai kalau bikin partai. Makanya saya tadi itu bilang, saya kaget waktu bos bikin seri itu gitu loh. Ini kok ngelanggar aturan dia sendiri. Jadi bagi saya pemikiran, kalau yang lain bos sudah cocok lah sama kita sama-sama ya tadilah kalau kita baca pikiran-pikiran, cerita-cerita ya udah kebebasan, kemanusiaan, keadilan, ya kan, kebersamaan. Jadi kita nggak bicara sosialisme dalam arti ekonomi semata-mata ya, tapi yang tadi kata Mas Ripto tadi, bahwa kita itu ya kemanusiaan segala-galanya lah, kita kebebasan kita hargai, berbeda pendapat, nggak walaupun kita kesel jangan cepet-cepet nempelin orang gitu sebenarnya. Jadi kemanusiaannya kita orang yang beradab lah, itu yang bos ajarin. Tapi ajaran yang saya pegang tuh, Hariman jangan bikin partai, kita kuasai aja partai itu gitu loh. Itu kok bos tahu-tahu bikin partai Sri itu agak, sampai sekarang gue tanya-tanya itu siapa yang intrik itu. Itu aja. Ini lucu nih. Jadi, tadi saya sudah mau ngomong soal partai, tiba-tiba Bang Hariman udah duluan kasih tahu. Jadi waktu beliau menghubungi untuk Partai Sri itu, mulai memanas diskusi seperti biasa. Karena saya bilang nggak salah ini, saya ini berapa banyak. Saya sempat agak bercanda juga, saya bilang, atau ini ada penyakit lain ya yang berulang. Dulu yang saya tahu, saya bilang, Om Ripto itu tiba-tiba melahirkan Partai Keadilan yang sekarang sudah berubah jadi Partai Sejahtera, saya bilang. Mulai, enggak, saya bercanda. Jadi kemudian kau jangan bawa-bawa ke situ lah. Cerita. Ya, kemudian apa yang yang diharapkan dengan partai? Mulai dari cerita tentang Sri Mulyani, pada saat itu memang sedang flash ya, Sri Mulyani terpaksa harus pergi keluar. Dia bilang ini figur yang bagus, kita butuh figur untuk membuat partai. Singkat kata ya, menurut saya makin merasa aneh. Sama dengan Bang Hariman, saya berpikir ini sebetulnya ini siapa yang teman diskusinya yang kemudian membuat, sepertinya yakin betul beliau untuk bikin Partai Sri itu. Sementara saya waktu itu melihat kondisi objektifnya agak jauh. Kedua, ya maaf, saya bukan kemudian menganggap Sri Mulyani bukan figur yang bagus. Saya sangat hormat sama dia. Tapi untuk seperti yang dibayangkan oleh Om Rahman itu menurut saya masih jauh kalau dia mau menjadi solidarity maker untuk bisa bikin Partai Sri yang saya waktu itu sudah bilang, gimana Om, saya bilang, kita mau pakai Sri Mulyani untuk rakyat kita yang mungkin 60% lebihnya itu cuma tamat SMP. Kemudian keluar macam-macam, Bobdal semua dia sebut begitu ya. Tapi menurut saya yang saya tangkap tadi karena pertanyaan apa yang dia lakukan sampai kemudian gagal, tidak berhasil. Ya, itu untuk usia Om Rahman pada saat itu ya, saya bilang, saya bandingkan dengan saya bilang luar biasa. Punya ide seperti itu, dia jalankan, dan kemudian banyak kawan-kawan membantu, terlepas dari hasilnya kemudian. Walaupun pada saat itu saya masuk yang tidak meyakini. Nah, itu yang saya dapat.
bahwa ketika dia sudah punya sudah punya keputusan, dia akan lakukan, banyak kawan dukung, terlepas dari hasilnya berhasil atau tidak. Itu yang kadang-kadang agak langka di generasi saya. Kita berdiskusi berjam-jam, besok action plan nggak juga jalan. Gitu. Padahal mentor-mentor kita ini semua orang yang sangat action oriented, apalagi kalau sudah lihat Bang Hariman. Lain lagi ceritanya, itu ketemu dengan Om Ripto juga, kalau kita cerita kita kayak melihat James Bond gitu. Jadi di sisi lain kita berkali-kali diskusi, kadang-kadang kita nggak turunkan itu jadi sesuatu yang operasional. Untuk itu saya hormat kepada beliau. Terakhir dari Bung Suripto, mangga. Apa sih kesan Bung Suripto terhadap pemikiran almarhum Rahmat Toleng yang paling fundamental? Sebetulnya pemikiran Bung Rahman harus kita baca dan ikuti dari surat kabar yang diterbitkannya di Bandung, Mahasiswa Indonesia. Dan di situ kita bisa mengikuti jalan pikirannya Bung Rahman. Apa itu? Isinya adalah bagaimana membangun kesadaran politik dan mendidik pendidikan politik kepada seluruh bangsa Indonesia. Dan kalau kita perhatikan, tidak semua partai memberikan kontribusi di dalam konteks membangun pendidikan, memberikan pendidikan politik. Nah, di sinilah menurut saya kontributor yang terbesar dari mahasiswa Indonesia melalui Rahmat Toleng yang pada waktu menjadi pimpinan redaksi dari majalah itu. Terima kasih kepada Bung Suripto, Bung Hariman, dan Bung Alamsyah. Ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu bagaimana relevansi pemikiran almarhum Rahmat Toleng dalam konteks politik yang real saat ini dan yang akan datang. Mungkin bisa dari Bung Suripto terlebih dahulu, tidak Bapak? Atau mau dari siapa terlebih dahulu? Mangga. Baik. Iya, kalau tanya pikiran saya tadi bilang sama Bang Hariman, kenapa Om Rahman nggak pernah mau bikin buku ya? Karena saya itu baca tulisan-tulisan potongan-potongan saja dari plus yang diceritakan oleh teman-teman. Kadang-kadang kalau saya pikir itu dirangkai bisa jadi satu buku, tapi satu yang sering ya, dan kalau berbeda. Saya orang yang percaya sekali dengan harusnya sistem parlementer. Ya, Indonesia ini negara yang awalnya banyak sekali kerajaan, terus kita mau bikin presidensial, pasti hasilnya akan kacau seperti ini. Itu pendapat, bisa berbeda. Kalau berdiskusi sama dia pasti akan berdebat soal itu. Tapi satu hal yang menurut saya menarik, yang hari ini saya rasa benar seperti Om Rahman itu. Sama mungkin nanti yang mungkin ditulis di selebarannya Mas Radar itu ya. Itu saya berpikir kalau sistem presidensial ini mau diteruskan dengan seperti ini, terlepas dari agenda perbaikan yang lain, itu sepertinya memang kita harus menerapkan sistem distrik supaya kemudian proses pemilihan itu menjadi lebih cepat dan partai-partai itu lebih berorientasi ke konstituennya, pemilihnya, gitu ya. Kalau hari ini kan lain, semua orang memang berpikir yang penting logistik, kalau perlu bayar, yang paling penting mereka akan ribut siapa yang menjadi Bawaslu, KPU sampai di daerah, PPK-nya siapa, kemudian siapkan logistik untuk membeli suara partai-partai yang tidak masuk threshold. Itu real yang terjadi seperti itu. Saya baru berpikir, jangan-jangan memang harus dibikin seperti itu ya. Ini maksud saya kalau ditanya apa yang pemikirannya masih relevan, karena diskusi saya sama Om Rahman itu nggak pernah diskusi yang lain kecuali pasti diskusi soal demokrasi dan politik. Nah, yang lain yang saya lihat itu adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai itu ke dalam sistem demokrasi. Hari ini kan kita demokrasi ini bebas nilai tampaknya gitu ya. Apapun yang penting menang. Jadi demokrasi itu dilihat sebagai tempat kita untuk berkelahi, yang penting menang, yang penting pegang kekuasaan, habis itu kita yang atur. Jauh sekali. Dan makin hari juga
syarat-syarat demokrasi tidak terbentuk misalnya. Kalau kita berdebat sama Om Rahman, kerasa sekali perdebatan itu tidak akan geser sedikit dari persoalan substansinya. Tapi hari ini coba lihat, calon presiden, calon wakil presiden, kemarin debat kita itu kayak debat di warung kopi. Jauh sekali etika debat nggak dikasih, tidak tahu. Padahal itu syarat-syarat demokrasi untuk pemilihan langsung ya, satu sistem presidensial. Nah, masalah etik itu saya sekali dua kena semprot juga di tengah perdebatan itu, misalnya ketika saya mengutarakan sesuatu yang menurut dia personal attack gitu. Jadi dia sangat ketat dalam menjaga ketika Anda berdebat itu ya fokus pada substansi. Ada yang saya tangkap, jadi yang kemudian dalam perjalanan beliau kekuatannya untuk memegang yang satu yang saya sebut sebagai etik dalam beberapa hal itu luar biasa. Dan itu yang tampaknya hari ini mungkin perlu kita pikirkan ulang. Demokrasi tanpa etik itu parah. Amartya Sen, pemenang Nobel itu pernah bilang bahwa negara yang mampu membimbing peradaban itu, memimpin peradaban, adalah negara di mana elit-elitnya itu masih patuh pada etika, bukan kepastian hukum semata. Dan kita bisa lihat kemarin, kalau kepastian hukum itu kan persoalan sistem, itu bisa kita otak-atik. Tapi kepatuhan pada etik dari elit-elit politiknya itu yang akan menyebabkan negara itu bisa berubah dan kemudian ikut dalam pertarungan memimpin peradaban di muka bumi. Sok tua pula saya ngomong kayak gini di depan Bang Hariman, depan Om Rikto pula ngomong begini, walat nanti. Tapi kira-kira mungkin begitu yang saya dapat, beberapa hal yang mungkin masih relevan dari pikiran dari Om Rahman. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Bung Hariman. Jadi begini. Kalau saya itu kan paham sekali, bukan paham sekali. Hampir semua saya kan ketemu lah. Dari mertua saya sendiri, Pak Sarbini, Pak Kyu, Rahman Toleng, saya sendiri baca, saya juga ketemu. Jadi gini, umumnya orang-orang PSI itu, saya nanti Mas Victo aja koreksi gua ya. Orang PSI ini sebenarnya ngerti bahwa kita perlu kuasa gitu. Kalau nggak kuasa, nggak jalan. Nah, cuman nanti di situ kita kelihatan tabiatnya. Misalnya kalau saya bicara tahun 55 itu, kalau dengar di Sarbini kayak Q, kayak Pak Q segala macam tuh, dia bilang begini, Syahrir misalnya percaya sekali kita tuh mesti kader gitu loh, nggak usah curang, kader gitu loh. Sumitro bilang kalau kita cuma percaya kader, kalah pasti gitu loh. Tapi Syahrir tetap. Jadi Sumitro waktu itu dia menteri ya, 55 itu ya, menteri keuangan. Dia bilang kita punya uang kok kalau mau itu. Tapi Sumitro di veto lah, nggak tahu bener atau nggak ini di veto supaya jangan pakai uang gitu loh. Dan nyatanya memang PSI dapat 3 suara tuh 2 Mas. 5 itu semua di Bali ya. Ya 5 di Bali, 5 di Bali atau 3 di Bali. Karena jadi gini, artinya yang menang itu juga si ini, karena Raja Bali ini ya itu orang PSI gitu tuh, bukan orang PSI sebenarnya, kagum sama Sultan Syahrir. Jadi yang menangkan itu juga sebenarnya bukan kader juga gitu. Jadi saya nangkepnya gitu loh, ya. Kalau ini bicara ini, saya kan diam aja kan, saya kan paling muda lah, saya waktu itu 23 tahun, saya dengerin aja, oh gitu ya. Jadi saya udah nangkep gini, kita perlu kuasa. Nah nanti yang kamu bilang itu etik, bicara distrik itu kan karena mereka ini Sultan Syahrir ini kan segala macam ini kan dari Belanda, dari mana pikirannya dia bisa lihat. Jadi kalau diskusi saya dengar kalau Sarbini bilang Mas Hariman, nanti kita tuh harusnya kalau dibayangin ya Mas Victor, kalau mau pemilu gitu kita udah rekrut kader kita tuh 200.000 atau berapa lah, itu kita bayar. Jadi tahun pertama kan kita udah 5 tahunan gitu, tahun pertama itu misalnya seperak gitu loh. Tapi kalau makin dekat bulannya tambah 5 perak gitu loh. Kita kuasai katanya, awasi gitu-gitu. Dan kader kita, dalam hatiku dari mana ceritanya kadernya ini. Jadi kalau bayangannya begitu, ngerti nggak? Tadi kalau jadi tanya relevansi pemikiran tuh, tadi gitu. Kita ngerti yang kata Mas Ripto tadi, inilah PSI asli tadi itu. Pendidikan politik, kader gitu loh.
Wah, jadi kalau saya itu suka di rumah Sarbini kalau ada game show rapat kan intip-intip kan. Saya masih kecil. Wah, datang Hakim si Mamora, si ketua kita nih, si Maruli. Wah, dia hebatnya ngeri loh. Wah, kalau Maruli bilang kan mau diganti, nggak ada dalam demokrasi pemimpin gak direbut buah katanya. Jadi gue pikir apa yang mau direbut gitu. Gue intip aja, wah ini lain lagi. Jadi maksud saya begini, saya itu bisa lihat, saya makanya suka nggak enak karena lihat yang tua-tua ini gue kira dia mimpi nih gitu loh. Karena saya kok nggak begitu gitu loh. Jadi gimana setia kawan. Jadi saya tuh lebih banyak. Jadi gini, kalau pikiran tadi relevansi gitu, udah nggak jalan lah pikiran-pikiran relevan gitu. Bener, tapi kayak kalian ini aja yang ngurumusin lah. Kalian kan mana ada pikiran ini etik ini distrik apa? Kalau waktu kita bilang hukum itu kalau di barat itu hukum itu adalah tafsir itu ya yang punya uang. Jadi kalau kita lihat pengadilan si siapa nih O.J. Simpson itu kan sampai si ini pun pidatonya begitu, si presiden siapa yang di impeach nih tapi nggak jadi, gua soal seks nih siapa nih, bukan Clinton. I believe he's doing that gitu loh. But if law say that he's not, jadi ya kita mesti hargai hukum gitu loh. Karena Amerika tuh lain lagi. Kita lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang nggak bersalah gitu loh. Jadi kalau lu bicara hukum udah pasti nggak. Tapi kader tadi, etik tadi itu kan pendidikan politik yang disebut Mas Ripto tadi yang katanya itu di MI tadi. Gue baca-baca MI sih nggak ada. Kita makin Soekarno aja kerjanya. Gak tahu lah, ini ngeledek aja gue. Jadi maksud saya gini lah. Kalau saya sih bilang gini, pemikiran Toleng ada relevan, saya nggak tahu karena yang bisa bilang relevan tuh kalian gitu loh. Kalau gue sih udah lewat, udah 73, mau apalagi bos ini. Jadi ya harap aja gitu loh. Kau yang jawab. Kau berani nggak? Silakan Mas. Terima kasih Bung Hariman. Gimana Bung Suripto? Ya, ini terakhir ya? Iya, terakhir. Jadi terakhir saya gongnya. Iya, Bung. Mangga Bung. Gongnya. Iya. Dari hasil dialog dan diskusi saya sama Rahman Toleng, banyak dibahas masalah-masalah Indonesia yang berkaitan dengan gerakan-gerakan daerah. Mengapa sejak proklamasi kemerdekaan kita sampai ketika beliau belum wafat penuh dan diwarnai oleh protes-protes dan gerakan-gerakan daerah sampai pada ingin mendirikan negara baru, PRRI dan Perbesta. Apa sebetulnya sampai sekarang keluar otonomi daerah dan daerah-daerah istimewa segala macam. Intinya ujungnya adalah bahwa pilihan yang kita tetapkan semua oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan wakil-wakil rakyat ini tepat apa enggak yang disebut negara kesatuan? Apakah ada alternatif lain? Kalau kita lihat negara federal itu nampaknya bisa menampung aspirasi di daerah dan kemudian juga bisa memajukan daerah masing-masing. Dan kita lihat Indonesia ini begitu luas. Tentara polisi sanggup nggak menjaga teritorial yang begitu luas, lautan yang 2/3 lebih luas daripada daratan. Dalam konteks penyelundupan, dalam konteks apa yang disebut gerakan-gerakan yang ingin melepaskan diri dari Indonesia tidak mudah. Oleh karena barangkali pilihan ke depan negara federal dan pemikiran negara federal ini juga sudah dicetuskan oleh beberapa orang tokoh. Antara lain saya ingat adalah Amin Rais. Dan sebelum itu juga memang tadi saya dengar juga dalam diskusi orang-orang sosialis juga bicarakan soal negara federal itu. Jadi oleh karena itu ini sebagai bahan renungan buat
generasi yang akan datang. Apakah mau tetap kita jaga dan kita pertahankan NKRI dengan segala macam eksesnya seperti sekarang, sehingga menimbulkan potensi disintegrasi, sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal, sehingga menimbulkan adanya pertentangan yang disebut SARA dan segala macam. Barangkali itu menjadi renungan yang dalam dan tidak cukup hanya dengan 1-2 kali diskusi dan dibahas oleh para wakil. Mengapa? Karena ada satu studi yang dikeluarkan oleh IISS, International Institute for Strategic Studies di London. Dia sudah mengeluarkan hasil studi bahwa Indonesia tidak kelihatannya jalan keluarnya hanya negara federal. Coba kita sama-sama kita dalami. Saya kira itulah barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 narasumber yang telah menjawab 3 pertanyaan dari saya. Kalau saya sebagai perwakilan kaum milenial, saya melihat almarhum Rahmatoleng ini, beliau ini sangat berani untuk melakukan perubahan dengan ya gerakan-gerakan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi itu sendiri. Kenapa nilai-nilai yang diteguhkan oleh Rahmatoleng ini tidak disalurkan, tidak disampaikan, tidak diteruskan kepada generasi saat ini? Ya, tadi kan intinya kenapa politik nilai itu kemudian tidak bisa meresapkan ke generasi yang sekarang. Saya baru ngobrol dengan Bang Hariman. Ini saya aja kalau habis diskusi dengan teman-teman, terus kemudian saya pulang diskusi ketemu dengan anak saya, itu saya tiba-tiba merasa gap yang sangat jauh. Mereka itu melihat Indonesia ini satu titik dari bola bumi gitu ya. Isu-isu lingkungan itu bisa membuat mata mereka berbinar-binar, tapi jangan membayangkan isu lingkungan seperti perjuangan Walhi melawan misalnya perusahaan tambang. Enggak. Mereka akan lihat soal pemanasan global, istilah-istilahnya juga lain, dan ada sesuatu yang kadang-kadang saya baru sadar benar yang dibilang Bang Hariman, mungkin kita asik berpikir dengan value yang selama ini kita bicarakan, tapi untuk generasi bawah itu memang mereka punya fenomena yang lain yang belum tentu bisa cepat kita temukan. Dan hari ini dikatakan kan pemilih itu Gen Z sampai 53%. Yang diksinya, caranya berbeda. Saya perhatikan kemarin, ini kita ngobrol agak politik sedikit. Pertama itu 02 itu merajai semua medsos. Pahami, joget-joget dan lain sebagainya. Dalam sebulan terakhir, beberapa anak teman ya, bukan teman lagi, anak teman yang mengelola media sosial di kelompok 02 itu mulai cemas. Mereka bilang, ada angin berubah ke 01. Apa yang paling banyak membuat orang kemudian tertarik ke situ? Salah satu adalah live-nya Anies di Desak Anies, live-nya Anies di TikTok yang tengah malam itu, sampai kemudian Ganjar Mahfud pun bilang akan meniru jejak itu, melakukan. Dan yang lebih menarik, hari ini karena tersinggung kelompok K-pop di Indonesia, selalu dibilang Gen Z itu tidak bisa mikir. Mereka kemudian mulai nyebrang ke Anies dan mereka akan menyiapkan food station di mana nanti ada Desak Anies. Cara berpikir itu nggak ada kepikiran sama saya sama sekali nggak ada. Mereka bilang nanti di mana ada Desak Anies, kami akan bikin ini, kita akan bikin food truck. Kami akan kasih food truck. Saya terpaksa buka. Ini kan dari cara mereka mendukung artis-artis idolanya mereka di K-pop. Dan nama Anies hari ini menjadi Park and Nice. Park itu kan Korea. Tapi begitu dilihat kuantitasnya mengerikan juga. Udah kayak semut tuh, banyak sekali gitu ya. Dan cara-cara mereka untuk melawan persoalan-persoalan seperti itu punya cara sendiri. Saya bukan mengatakan bahwa tidak ada benang merahnya, tapi harus saya akui
di usia saya mau jalan ke 60 ini, saya mengalami gap dalam sel otak saya untuk cepat memahami fenomena ini, kira-kira begitu. Dan dengan kata lain saya mau menjelaskan bahwa bukan tidak ingin diteruskan, tapi terus terang saya harus mengakui saya gagal sebagai satu lapis generasi untuk meneruskan politik nilai dalam versi saya kepada mereka, dan boleh jadi bukan salah mereka, mereka punya nilai sendiri yang belum tentu saya pahami juga, kira-kira begitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bung Hariman? Saya lebih sedih lagi, mau ikut Gen Z nggak diterima gitu loh. Wah, bapak ketuaan gitu, jadi saya kadang-kadang ada, ya udah dah. Saya tuh banyak sekali kegagalan lah. Saya ngaku LBGT, anak saya nggak percaya. Saya mau ikut-ikutan mereka, susah loh. Saya ngaku ganteng, anak saya marah juga, istri saya yang marah. Jadi serba salah udah. Jadi gagal tadi gitu loh. Gimana Bung Suripto? Mau ada yang bisa ditambahkan? Ya, hanya satu aja. Ada pergeseran dalam melihat nilai-nilai. Rahman itu melihat nilai-nilai yang idealis. Sedangkan umumnya masyarakat kita sekarang lebih pada nilai-nilai yang pragmatis. Dan sekarang nampaknya nilai pragmatis itu yang laku. Kayak kita lihat saja Pilpres dan pemilu yang kena. Mana yang lebih menarik? Joget-jogetan atau apa yang bicara-bicara soal idealis? Enggak. Yang menarik itu melihat perilaku yang pragmatis. Jadi inilah menurut saya terjadi degradasi masyarakat dan generasi kita. Ke depan akan terjadi satu proses yang menurut saya bisa mengancam kepada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi, nilai-nilai yang idealis. Apakah itu nilai-nilai kemanusiaan? Apakah nilai-nilai kehidupan yang mestinya memberikan contoh untuk masyarakat kita ke depan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama uji dan kaji. Kenapa sampai terjadi proses degradasi ini? Ujungnya menurut saya ini karena oligarki. Terus terang aja. Terima kasih.